Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 4C hari ini akan mempresentasikan terkait instrumen pengumpulan data. Kelompok kami beranggotakan saya Rizka Yuliana Rahman, lalu ada Indah Seviana, Ali Rahmatullah Malik, dan Atna Zelik Pasaribu. Baik, masuk ke subbab yang pertama yaitu terkait instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data dengan tujuan menemukan data yang dibutuhkan dalam tahapan penelitian yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Salah satu contoh instrumen pengumpulan data adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu alat peneliti yang diperlukan dalam pengumpulan data. Jadi data di kuesioner itu dikumpulkan dengan cara menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya teman-teman dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari kuesioner. Terkait hal-hal yang harus diperhatikan saat akan menyusun kuesioner. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang akan menjadi responden. Lalu kita harus tahu bagaimana wawancara akan dilakukan, sejauh mana pengetahuan dan kepentingan responden, memikirkan kata pengantar, memikirkan urutan pertanyaan, memikirkan tipe pertanyaan, dan memikirkan jawaban yang mungkin diberikan, serta bahasa dan kata yang digunakan. Lalu pikirkan cara pengolahan data, skala ukur, variabel, tampilan kuesioner, panjang kuesioner, dan perkiraan petunjuk pengisian. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk kuesioner. Yang pertama ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner semi terbuka, checklist box, dan rating scale. Selanjutnya ada jenis-jenis daftar pertanyaan. Pada umumnya, daftar pertanyaan yang terdapat pada kuesioner memuat pertanyaan terkait dengan fakta, pendapat dan sikap, informasi, dan persepsi diri. Pertanyaan dalam kuesioner dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada pertanyaan tertutup, di mana pertanyaannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban lain. Nah, jawaban tersebut dapat dalam bentuk pilihan ganda, checklist, skala bertingkat, dan lain-lain. Yang kedua ada pertanyaan terbuka, yaitu peneliti mengharapkan informasi yang cukup banyak dari responden. Nah, maka dari itu peneliti hendaknya betul-betul dapat menggali informasi dari responden sesuai dengan keperluan peneliti. Selanjutnya ada pertanyaan kombinasi, yaitu jenis pertanyaan dengan jawaban yang sudah ditentukan, tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Selanjutnya ada pertanyaan semi terbuka, yaitu jenis pertanyaan yang jawabannya sudah tersusun namun masih ada kemungkinan tambahan jawaban lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pertanyaan, yaitu pertama pertanyaan berdasarkan tingkatan jawaban, contohnya ada tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Yang kedua ada pertanyaan bentuk dikotomi, yaitu hanya mampu menjawab ya atau tidak dengan peneliti memberikan 2 option. Yang ketiga ada pertanyaan dalam bentuk interval, yaitu peneliti memberikan jawaban berupa rentan range. Yang keempat yaitu ada pertanyaan dalam bentuk kontingensi yang difiltrasi, yaitu jawaban berikutnya berkaitan dengan pertanyaan terdahulu. Yang kelima, pertanyaan dalam bentuk karakteristik responden, di mana informasi karakteristik responden sebagai objek penelitian yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar dalam perancangan kuesioner. Nah, kuesioner yang baik akan membuat responden memberikan jawaban yang tepat. Namun tidak jarang kuesioner hanya fokus pada apa yang harus dicapai dan survei tanpa memberikan perhatian terhadap responden. Hal ini menyebabkan pertanyaan terlalu kompleks sehingga menjadi hambatan dalam merancang kuesioner. Nah, hambatan-hambatannya itu adalah yang pertama, jawaban yang diberikan responden tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, responden memiliki informasi yang dibutuhkan namun kurang tepat untuk mengingatnya atau lupa. Yang ketiga, responden tidak bersedia menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang keempat, responden tidak mampu memberikan jawaban atau menguraikan jawaban. Dan yang kelima, pertanyaan yang diajukan kepada responden kurang tepat. Nah, supaya hambatan tadi dapat diatasi, maka terdapat persyaratan menyusun kuesioner. Yang pertama ada pertanyaan jelas maksudnya, menggunakan kata-kata yang tepat dan jelas, serta pertanyaan tidak boleh panjang atau menggabungkan beberapa pertanyaan. Yang kedua ada pertanyaan membantu ingatan responden. Contohnya adalah berapa umur ibu, nanti jawabannya ada 20-25 tahun, 25-30 tahun, dan seterusnya.
Yang ketiga, ada pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab pertanyaan. Maksudnya adalah dimulai dari pertanyaan permulaan seperti pertanyaan yang menyenangkan responden sehingga pertanyaan tersebut dapat memotivasi responden untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, ada pertanyaan hendaknya menyaring responden. Contohnya adalah pertanyaan apakah ibu sudah mengikuti KB? Nah, apabila jawabannya ya, kemudian ditanyakan kontrasepsi mana yang dipakai. Namun apabila jawabannya tidak atau belum, maka tidak perlu ditanyakan lebih lanjut. Dan yang kelima, ada pertanyaan sebaiknya disusun sesederhana mungkin. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam kuesioner. Yang pertama, adanya subjek, yaitu individu atau sebuah lembaga yang melaksanakan riset. Yang kedua, adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif pertanyaan. Yang ketiga, adanya petunjuk pengisian kuesioner, di mana petunjuk yang tersedia harus mudah dimengerti. Dan yang keempat, adanya pertanyaan maupun pernyataan dan tempat mengisi jawaban, baik pertanyaan tertutup, semi tertutup, maupun yang terbuka. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Berikut merupakan definisi validitas dan reliabilitas. Ini merupakan contoh kuesioner yang akan diuji. Nah, sebenarnya ada 32 pertanyaan, tetapi kita akan menguji 10 pertanyaan. Berikut merupakan data hasil kuesioner yang sudah kita record dari huruf ke angka. Nah, berikut ini merupakan data kuesioner yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, sebelum menguji validitas, jangan lupa untuk record terlebih dahulu dari huruf ke angka seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, kita klik Reliability Analysis. Nah, lalu kita pindahkan pertanyaan apa saja yang akan diuji. Nah, di sini ceritanya kita mau menguji 10 pertanyaan dari 32 pertanyaan. Ini kita nores, kita balikkan. Nah, lalu untuk model, kita biarkan tetap alpha. Lalu kita klik Statistics. Nah, kita tik yang di bagian descriptive for ini, yaitu tik item, scale if item deleted, lalu kita continue. Nah, setelah itu outputnya akan keluar seperti berikut. Dalam output tersebut terdapat dua bagian, yaitu hasil statistik deskriptif atau item statistik dan item total statistik. Menentukan nilai R-table dapat dilakukan dengan cara responden dikurang 2. Di sini ada respondennya 10 orang, artinya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita lihat di sini 8, lalu derajat kemaknaannya adalah 5%, artinya nilai R-table 0,6319. Nilai R hasil perhitungan dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation. Selanjutnya, dari 10 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan yang dinyatakan valid karena nilainya lebih tinggi dari nilai R-table, yaitu 0,6319. Hanya pertanyaan Q1, Q6, dan Q7 yang dinyatakan valid. Langkah selanjutnya adalah kita analisis kembali dengan cara mengeluarkan pertanyaan yang tidak valid menggunakan langkah yang sama, yaitu kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu kita masukkan pertanyaan yang valid, yaitu Q1, Q6, dan Q7. Setelah itu kita klik Statistik, dan kita pastikan descriptive for-nya, bagian item, scale, dan scale if item deleted-nya sudah di-tick semua. Lalu klik Continue, dan outputnya seperti berikut. Dari output ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga pertanyaan tersebut sudah memiliki nilai R hasilnya yang lebih tinggi dari nilai R-table, sehingga dapat disimpulkan ketiga pertanyaan tersebut sudah valid. Setelah kita menguji validitas pertanyaan tersebut, selanjutnya kita menguji reliabilitas dengan ketentuan jika Cron by alpha-nya lebih dari sama dengan 0,6, maka pertanyaan tersebut reliable. Nah, pada tabel reliability statistik ini menunjukkan bahwa nilai alpha sebesar 0,893 ini lebih tinggi dibandingkan nilai standar Cron by alpha, yaitu 0,6. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan tersebut dinyatakan reliable.